hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasan Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube, mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kejari Bintan menghentikan proses hukum kasus dugaan korupsi dana insentif nakes di 14 puskesmas. JPKP Kota Tanjung Pinang melaporkan Kejati Kepri ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI. Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa tarif listrik akan naik dalam waktu dekat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Diutari dan inilah Yunus lengkapnya. Kejaksaan Negeri Bintan menghentikan proses hukum kasus dugaan korupsi dana insentif nakes tahun 2020-2021 di 14 puskesmas.
Kejari Bintan mengungkapkan bahwa seluruh dana insentif nakes telah dikembalikan ke kas daerah sebelum proses penyelidikan. Kejaksaan Negeri Bintan secara resmi menghentikan proses hukum terhadap penanganan kasus dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di 14 puskesmas di Kabupaten Bintan tahun 2020-2021. Kepala Kejari Bintan, Iwayan Riana mengatakan, alasannya yakni Kejari Bintan belum melakukan penyelidikan pada saat dilakukan pengembalian dana insentif nakes ke kas daerah oleh 14 puskesmas, serta ada itikat baik dari 14 kepala puskesmas tersebut untuk mengembalikan dana insentif nakes. Sebelumnya, ke-14 puskesmas telah mengembalikan dana insentif nakes tersebut ke kas daerah senilai 2,1 miliar rupiah yang disaksikan oleh Kejari Bintan. Penanganan untuk 14 puskesmas tidak lanjuti karena beberapa alasan. Pertama, itu belum dilakukan penyelidikan pada saat pengembalian uang. Kedua, ini memang itikat baik dari kepala puskesmas untuk mengembalikan. Kemudian ketiga, apabila kita lakukan tindakan hukum untuk kepala puskesmas ini, kita khawatir ini akan mengganggu stabilitas kesehatan di Kabupaten Bintan. Kemudian alasan lainnya dilihat dari biaya penanganan perkara. Apabila kita tidak lanjuti 14 puskesmas ini untuk naik sampai dengan penuntutan, itu biayanya lebih besar daripada pengembalian kerugian keuangan negaranya sendiri. Kejari Bintan mengimbau agar ke-14 puskesmas di Kabupaten Bintan dapat menggunakan dana insentif nakes untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan peruntukannya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Saudara, Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah atau JPKP Kota Tanjung Pinang melaporkan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI. JPKP Tanjung Pinang melaporkan Kejati Kepri ke Jamwas Kejagung RI lantaran Kejati Kepri telah menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara TPP ASN oleh Wali Kota Rahma dan wakilnya Endang Abdullah. Ketua JPKP Tanjung Pinang mengatakan dirinya berharap laporan itu dapat segera direspon untuk mendapatkan keadilan hukum. Kami melaporkan Kejati Kepri terkait pemberhentian penyelidikan kasus dugaan korupsi TPP ASN Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Poin-poin yang dilaporkan apa saja? Poin-poinnya kami masih belum menerima hasil keputusan Kejati Kepri. Justru dari ini kami melaporkan ke Jamwas Kejagung RI. Sebelumnya, JPKP telah melaporkan dugaan korupsi TPP ASN kepada Kejagung RI pada Rabu kemarin. JPKP juga menyertakan beberapa bukti baru pada laporan tersebut. JPKP juga akan mengawal laporan itu sampai mendapatkan kejelasan hukum. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa tarif listrik akan naik dalam waktu dekat. Ini merupakan imbas dari melambungnya harga minyak dunia. Rencana kenaikan tarif listrik ini untuk menghemat kompensasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 7 hingga 16 triliun rupiah. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kenaikan tarif listrik guna penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan. Arifin juga memberikan sinyal bahwa harga BBM jenis Pertalite akan mengalami kenaikan di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi dengan tingkat keekonomian. Dengan demikian, jika harga minyak mentah dunia naik, otomatis harga BBM non-subsidi dan Pertalite juga ikut naik. Dalam jangka pendek, pemerintah akan memastikan stok BBM selama Ramadan dan Lebaran mencukupi bagi masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU. Tim UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.